Capek hidup cuy, mau nikah aja lah. Apa benar nikah tuh jadi solusi yang tepat? Atau menikah malah bikin kita nambah masalah hidup kita? Sebenarnya nikah tuh malah bisa nambah masalah hidup kita. Kenapa? Karena dari data perceraian di Indonesia, ada ratusan ribu pasangan yang bercerai tiap tahunnya. Alasan perceraiannya itu masalah finansial dan nikah yang kepaksa. Belum juga alasan lain kayak perselingkuhan, KDRT, dan sebagainya. Makanya, buat kamu yang pengen cepet nikah, mungkin kamu harus mikir-mikir lagi nih. Karena hidup bukan makin tenang atau kita dibiayain, justru malah bikin makin pusing karena banyak masalah yang berdatangan. Kita semua tahu kalau nikah tuh butuh persiapan. Tapi kenapa sekarang tuh orang-orang pada maksain nikah padahal belum siap? Nah, di video kali ini aku bakal bahas soal seberapa siap sih kamu mau nikah dan nikah muda tuh kayak gimana sih? Biar kalian gak ketinggalan informasinya, tonton video ini sampai habis. Kita pasti pengen punya pasangan yang baik, kaya, dan paling penting didukung sama keluarga kita. Tapi ternyata itu semua nggak cukup buat mulai bangun pernikahan. Aspek yang harus kamu make sure dulu itu tentang kesiapan kamu buat nikah. Kamu mungkin udah punya penghasilan yang cukup. Kamu ngerasa juga kamu udah baik. Dia juga udah baik. Tapi, apa kamu udah benar-benar siap buat nikah? Nah, sebenarnya ada kok tanda kalau kamu itu udah siap nikah apa belum. Kayak self-awareness kamu, kondisi emosional kamu, visimu ke depan nanti, problem solving, dan lain sebagainya. Kalau dari itu semua kamu masih ngerasa enggak punya atau enggak siap, ya berarti kemungkinan besar kamu belum siap buat menikah. Nah, makanya lebih baik kamu diskusiin dulu nih sama dia sebelum kamu nikah. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak pasangan yang terjebak dalam masalah pernikahan yang enggak sempurna? Sebenarnya jebakan pernikahan di umur muda dan pernikahan tanpa planning yang mumpuni itu ketika dorongan yang muncul bersumber dari hal yang amat short term. Apa emang hal yang short term ini? Ini adalah nafsu. Bukan karena cinta atau karena alasan lain. Terus, apa sih yang ngebedain cinta karena nafsu sama orang yang udah siap nikah sepenuhnya? Oke. Kalau kamu tuh nikah karena nafsu, kamu pasti cuma tertarik sama penampilan fisiknya. Kedua, kamu pengen dapat kepuasan seksual secara instan. Jadi kamu nikah cuma pengen nge-seks tapi halal. Ketiga, kamu ngeliat pernikahan tuh sebatas pelampiasan hasrat seksual doang. Dan yang keempat, rasanya mirip kecanduan. Kalau nggak dilakuin, kamu bakal resah atau bakal nggak nyaman. Padahal, pernikahan tuh lebih dari keempat hal tadi loh. Simpelnya kalau kamu nikah karena nafsu, ya kamu cuma pengen seks, tapi kamu nggak mikirin masa depan dan nggak mikirin gimana caranya bangun rumah tangga yang baik. Nikah tuh baiknya dibangun atas dasar komitmen dan kepercayaan. Terus yang kedua, kita harus nyambung nih ngobrolnya. Nyambung dalam berbagai hal juga. Nggak cuma secara fisik, tapi juga faktor lain kayak finansial, mental, dan lain sebagainya. Terus ada juga perasaan aman dan nyaman sama pasangan, dan ada juga dorongan yang kuat buat terus-terusan sampai tua sama pasangan kita dan ngebangun masa depan bareng. Di sini kan berarti harus ada kesamaan visi dan sebagainya. Dan intinya, pernikahan yang dilandasi sama hawa nafsu doang tuh pernikahan yang biasanya berhasil di jangka pendek atau short term. Kalau short term kan emang awal-awal kamu nikah doang nih kerasanya. Emang lagi mesra-mesranya. Tapi seiring berjalannya waktu, kemesraan itu pasti bakal ngilang dan mungkin kamu juga bakal cepat ngerasa bosan dan gak puas sama pasangan kamu. Mungkin juga kamu bakal nyari yang lain. Dan ini nih yang bikin pernikahan atas dasar short term gak bertahan lama. Kalau misalnya kamu sekarang ngerasa pengen nikah tapi bingung apa yang harus disiapin, ada 5 hal yang harus kamu siapin. Pertama, komunikasi. Komunikasi jadi kunci terpenting untuk menentukan kesuksesan hubungan. Tiap pasangan dengan skill komunikasi yang baik ditemukan punya tingkat kepuasan yang tinggi dalam pernikahannya. That's why buat kamu yang punya pasangan, coba komunikasiin dengan baik tentang alasan kamu nikah dan lain sebagainya.
Dan coba kamu lihat juga pola komunikasi kamu yang mana yang toksik dan yang mana yang enggak. Nah, kamu diskusiin juga nih, kira-kira kalau belum ideal, apa sih yang perlu kamu ubah sama pasangan kamu? Terus yang kedua, manajemen finansial. Uang emang bukan segalanya, tapi segalanya emang butuh uang, termasuk pernikahan. Nah, jadi mulai biaya pesta pernikahan sampai setelah pernikahan itu juga harus dihitung. Kayak biaya rumah, perabotan, bulanan, dan lain-lain itu harus dihitung sama pasangan kamu. Bukan hanya uang doang, tapi pengelolaannya juga harus selaras sama pasangan kamu. Yang ketiga, problem solving. Nah, pasangan yang punya skill problem solving yang efektif itu punya tingkat kepuasan pernikahan yang tinggi. Kenapa ini jadi penting? Karena yang nikah itu pasti banyak masalah. Yang keempat, emotional intelligence. Jadi ini kemampuan manage emosi. Kamu harus bisa mengelola emosimu sendiri sehari-hari dalam waktu yang lama sama pasangan kamu. Dan kelima, yang terpenting adalah value dan visi. Semakin banyak visi dan value yang sama, maka makin meningkat juga nih kepuasan pernikahan kamu sama pasangan kamu. Oke, at the end, menikah bisa jadi keputusan terbesar dan terpenting yang bisa kita ambil sepanjang hidup kita. Makanya, that's why kita harus benar-benar nyiapin diri dan rencana yang oke buat kehidupan kita di masa yang akan datang sama pasangan kita.